Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 81. Semua orang di keluarga Wibisana tiba-tiba menyadari. Baru pada saat itulah saya mengerti apa yang dimaksud Nyonya Wibisana dengan melakukan ini. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata menghabiskan waktu paling lama dengan pudel ini. Dan mereka semua mengatakan bahwa anjing meremehkan manusia. Tetapi ini adalah satu-satunya anjing di keluarga, jadi tidak perlu melihat Adinata melalui kacamata berwarna. Dari terakhir kali Adinata datang, terlihat bahwa Adinata dan Huahua memiliki hubungan yang dalam. Nyonya Wibisana tahu bahwa sekarang, hanya ada satu anjing di keluarga Wibisana yang layak menerima kedatangan Adinata secara langsung. Tidak ada orang lain, termasuk dirinya sendiri, yang lebih penting dari anjing ini. Saat itu sudah jam 3 pagi dan hujan masih turun. Tapi bagi semua orang di keluarga Wibisana, malam ini adalah malam tanpa tidur. Cakravadi tidak bisa tidur malam ini, tapi itu bukan karena insomnia, tapi karena dia ingin menuruti kata-kata ibunya dan membuat bayi gila dengan wanita asing. Saat itu pukul 6:30 keesokan paginya. Begitu Adinata masuk ke dalam mobil dan hendak pergi ke perusahaan, Narswara menelepon. "Ada apa?" Adinata bertanya langsung. Narswara berkata sambil tersenyum, "Saudara Adinata, kamu terdengar sangat energik. Kamu bangun segera setelah melihatnya. Saya khawatir meneleponmu sepagi ini akan mengganggu istirahatmu. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku secara langsung," kata Adinata tidak sabar. Dia juga tahu bahwa Narswara adalah orang baik sekarang dan tidak akan mengganggu Adinata dengan meneleponnya dengan santai. Narswara berkata, "Itu dia, saudara Adinata. Anjing pudel Huahua milik nenek terkena pot bunga kemarin siang. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Sangat menyedihkan, dan dia belum makan sepanjang hari. Nenek bilang dia hanya akan makan jika kamu memberinya makan. Kakak Adinata, bisakah kamu datang ke tempat nenek?" Adinata mendengar bahwa keluarga Wibisana hanya ingin Adinata pergi ke keluarga Wibisana. Adapun cedera pudel Huahua, mungkin palsu atau mungkin asli. Bahkan jika dia benar-benar terluka, itu bukanlah suatu kebetulan. Dia terluka segera setelah identitas Adinata terungkap. Mungkin saja mereka sengaja menyakiti Huahua. Adinata sangat marah dan bertanya, "Huahua terluka, apakah kamu sengaja melakukannya hanya untuk membiarkanku lewat?" Narswara berkata cepat, "Bagaimana bisa, saudara Adinata? Huahua adalah harta nenek, kami tidak berani menyakitinya." Adinata mendengus dingin, "Lebih baik begini. Setelah aku selesai bekerja sore ini, aku akan langsung pergi ke tempat nenekmu. Katakan pada nenekmu, Huahua, aku ingin mengambilnya. Dia bisa mematok harga berapapun yang dia mau." Sekarang di seluruh keluarga Wibisana, anjing ini adalah satu-satunya yang paling diinginkan Adinata. Telah bersama selama 3 tahun terakhir, Adinata dan Huahua saling membutuhkan dan tidak ada yang ingin meninggalkan satu sama lain. Narswara sangat senang, ya, kalau begitu kami telah menyiapkan makanan untuk Anda datang. Sampai jumpa di malam hari, saudara Adinata." Setelah beberapa saat, Adinata datang ke perusahaan dan bertemu orang lain yang ingin bertemu dengannya. Ibu Cakravad, Rusi Ains. Rusi Ains mengenakan pakaian wanita profesional yang cerdas dan sopan. Ketika dia melihat Adinata, dia segera melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Brahma, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Saya ingin mengobrol dengan Anda." Adinata tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui apa yang ingin dia bicarakan dengannya. Itu hanya untuk memohon kepada putranya dan meminta Adinata untuk melepaskan Cakravad. Terlepas dari apakah yang dikatakan Jelita kemarin itu benar atau salah, jika Cakravad mengingini istri Adinata dan memikirkan wanita Adinata, maka orang ini akan menanggung akibatnya sendiri. Balas dendam Adinata pada Cakravad belum berakhir. Oleh karena itu, dia tidak ingin membicarakan topik ini dengan Rusi Ains. "Saya sangat sibuk." Adinata menjawab dengan dingin dan langsung pergi ke kantor presiden. "Kalau begitu aku akan menunggumu di ruang tamu. Tuan Brahma sudah tidak sibuk lagi. Kuharap kau bisa memberiku waktu." Rusi Ains mengejar Adinata dan berkata. Adinata tidak menjawab, dia juga tidak mengusirnya. Kesan pertama Rusi Ains terhadap Adinata cukup baik. Sebagai menantu perempuan dari keluarga kelas atas di Aurous Halls, dia jauh lebih sopan dan berkualitas dibandingkan Juwita Jayanti. Ini mungkin juga karena Rusi Ains berasal dari keluarga Tianhai. Tentu saja, Adinata tidak bisa sibuk sepanjang hari, tapi dia meninggalkan Rusi Ains sendirian sepanjang hari. Di perusahaan Adinata, Rusi Ains tidak makan apapun kecuali minum air, hanya menunggu Adinata. Namun, Adinata masih tidak memberinya kesempatan.
Pada pukul 5 sore, Adinata meninggalkan perusahaan dan meminta sopir untuk membawanya ke Villa Sishan tempat tinggal Nyonya Wibisana. Villa Sishan bisa dikatakan sebagai tempat yang paling dikenal Adinata di Aarhus Halls. Dalam 3 tahun terakhir, dia melakukan perjalanan hampir setiap hari antara komunitas Swete tempat tinggal Jelita dan Villa Sishan tempat tinggal neneknya. Mengendarai mobil Audi yang diberikan Jelita. Setiap kali dia datang ke sini, Adinata bertingkah seperti orang yang tidak memiliki rasa keberadaan. Setelah berkendara ke pintu rumahnya, tidak ada yang keluar. Bahkan jika kebetulan seseorang dari keluarga Wibisana berdiri di depan pintu, tidak ada yang akan melihat Adinata untuk kedua kalinya, apalagi berinisiatif untuk menyapanya. Bahkan jika Adinata berinisiatif untuk menyambut mereka, mereka akan mengabaikannya. Adinata berusaha keras untuk membangun hubungan baik dengan keluarga Wibisana. Dia mencoba mengobrol dengan naraswara tentang bintang NBA, memuji Maktika atas pakaian indah yang dia kenakan, dan memberi Ismoyono Wibisana dan Juwita Jayanti beberapa hadiah yang bijaksana. Tapi tidak ada gunanya. Saya diabaikan setiap saat. Namun, hari ini, ketika Maybach milik Adinata melaju ke pintu villa, semua orang di keluarga Wibisana berdiri di depan pintu untuk menyambutnya. Termasuk Nyonya Wibisana yang berusia 80 tahun. Sekelompok orang sombong duduk di dalam mobil. Adinata tidak merasa bangga atau senang saat melihat adegan ini. Dia hanya merasa muak dengan kelompok keluarga yang tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Setelah mobil berhenti, pengemudi turun dari kursi pengemudi dan bersiap membukakan pintu untuk Adinata. Namun, naraswara memimpin dan berkata, "Saya akan mengemudi, saya akan mengemudi." Membuka pintu kursi belakang, naraswara tersenyum dan berkata, "Saudara Adinata, kamu di sini, silakan masuk." Adinata mengabaikan naraswara, sama seperti naraswara mengabaikan Adinata dalam 3 tahun terakhir. Juwita Jayanti adalah orang kedua yang berlari, memegang tisu dan ingin menyekanya di wajah Adinata. "Oh, Adinata, ini pasti kerja keras seharian, kan? Lihat, masih ada keringat di wajahmu." Adinata mengulurkan tangan dan mendorong Juwita Jayanti menjauh, tidak membiarkannya menyentuhnya. Ismoyono Wibisana juga tersenyum dan memanggil dengan hormat, "Tuan Brahma." Mahardika Wibisana juga sangat pandai menjadi orang baik. Dia sepertinya telah benar-benar melupakan dendam sebelumnya dengan Adinata. Dia datang dan memuji, "Tuan Brahma benar-benar luar biasa. Momentum yang dia jalani bahkan lebih agung daripada Tuan, Bu." Maktika memandang Adinata dengan tergila-gila, tidak lagi merasa jijik seperti sebelumnya. Dia berpakaian sangat indah, mengenakan seragam sekolah menengah. Dia berinisiatif untuk datang dan menyerahkan amplop yang sangat halus kepada Adinata. "Aku menulis puisi dan ingin memberikannya padamu." Adinata tidak menerima amplop itu, dan dia tidak tahu apa yang salah dengan Maktika. Dia jatuh cinta pada puisi dan puisi. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Maktika dalam beberapa tahun terakhir, keterampilan menulis tangannya tidak cukup baik untuk menulis sesuatu yang bagus. "Adinata, kamu di sini." Nyonya Wibisana tersenyum dan berkata kepada Adinata dengan lembut. Adinata mendengus dengan jijik. Sungguh tidak mudah bagi Buddha tua dari keluarga Wibisana untuk tetap bersikap rendah hati. Bab 82. Adinata juga mengabaikan wanita tua yang sangat dihormati di keluarga Wibisana. Dia tidak datang untuk siapapun di keluarga Wibisana, hanya untuk anjingnya. "Di mana Huahua?" Adinata memandang naraswara dan bertanya. Naraswara saat ini adalah satu-satunya di keluarga Wibisana yang bersedia berbicara langsung dengan Adinata. Naraswara segera menjawab, "Di rumah, bersama saudari Jelita." Juwita Jayanti juga melangkah maju dan berkata, "Adinata, jangan salahkan Jelita karena tidak keluar untuk menyambutmu. Dia berlutut terlalu lama kemarin dan diselamatkan di rumah sakit selama beberapa jam. Sekarang dia menjadi lebih baik, jadi dia tidak bisa berjalan." Adinata tahu bahwa Jelita memiliki tubuh yang mulia dan telah berlutut selama 2 jam, mungkin sangat sulit untuk berdiri sekarang. Namun, Adinata tidak akan mempercayai omong kosong tentang menyelamatkan seseorang selama beberapa jam. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata telah merawat Jelita, dia telah merawat Jelita dengan baik, dan dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang akan terjadi pada kesehatan Jelita. Tanpa berkata apa-apa lagi, Adinata langsung masuk. Begitu dia memasuki lantai pertama yang familiar, Adinata melihat Jelita duduk di meja makan, memegang pudel Huahua di pelukannya. Meja makan sudah dipenuhi dengan beragam makanan yang mempesona, tidak pernah sekaya ini dalam 3 tahun terakhir. Adinata melihat cakar Huahua benar-benar ditutupi perban putih. Dia merasa tertekan dan berjalan cepat. Begitu dia berjalan ke Huahua, hal pertama yang dilihat Adinata hanyalah bekas luka di kaki Jelita. Jelita mengenakan rok pendek. Awalnya dia berencana memakai celana panjang untuk menutupi luka matanya, tapi dia dimarahi oleh Hanas Tasong, sang ahli strategi. Bagaimana cara memenangkan simpati Adinata saat mengenakan celana panjang?
Adinata dengan jelas mengingat penampilan Jelita kemarin, dan ketika dia melihat ini, dia merasa sedikit tertekan. "Adinata, kamu di sini." Bibir Jelita memutih dan dia berkata dengan nada yang sangat lemah. Bahkan Jelita yang bibirnya putih dan lemah pun tetap cantik hingga membuat orang terpesona. Adinata mengabaikan atau menyapanya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Huahua dari pelukannya. Setelah Huahua melihat Adinata, dia dengan bersemangat menerkam Adinata. Melihat Huahua berjalan pincang, Adinata tahu bahwa Huahua memang terluka. Adinata merasa sangat tertekan. Dia tidak ingin keluarga Wibisana melakukan hal seperti itu lagi pada Huahua hanya untuk melihatnya. Jadi, Adinata berbicara langsung kepada Nyonya Wibisana, "Nyonya Wibisana, saya harap Anda dapat menjual anjing ini kepada saya. Saya bersedia membayar 1 juta. Nyonya Wibisana masuk dengan tongkat dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Chen, duduk dan makan dulu. Kita adalah keluarga. Huahua adalah milikku, dan tentu saja itu juga milikmu. Kamu tidak bisa membelinya atau tidak, Taijian." Di luar, Adinata mencibir dan berkata, "Jelita dan saya telah bercerai. Anda dan saya sebenarnya bukan sebuah keluarga. Saya tidak berencana untuk makan makanan ini. Saya akan segera pergi setelah membeli anjing ini." Adinata sangat bertekad dan mempermalukan semua orang di keluarga Wibisana. Nyonya Wibisana berkata, "Baiklah, meskipun kamu tidak makan, kamu setidaknya harus memberitahuku apa yang terjadi. Mengapa kamu begitu kaya dan menikah dengan keluarga kita? Mengapa kamu hanya membiarkan aku? Apakah orang tua yang sudah meninggal itu adalah hanya 1 orang yang tahu?" "Adinata, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku benar-benar tidak akan mati dengan tenang." Adinata tahu bahwa seluruh keluarga Wibisana tidak diketahui selama 3 tahun terakhir. Hari ini, Adinata juga harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Adinata berkata, "Oke, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Keluarga Brahma kami memiliki aturan yang aneh. Anak laki-laki harus melalui berbagai ujian sebelum mereka dapat mewarisi bisnis keluarga. Untuk mengasah karakterku, kakekku mengatur agar aku menjadi menantu di keluarga Wibisanamu 3 tahun lalu. Meskipun keluarga Wibisana, MU hanyalah keluarga kelas 2, namun tetap bergengsi. Akan sulit bagiku untuk berhasil menikah dengan keluargaku sendirian. Jadi, kakekku menemui kakek Jelita dan mendiskusikan masalah ini dengannya. Kakek Jelita sangat senang menjadi mertua dengan keluarga Brahma kami. Namun, kakek saya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini harus dijaga kerahasiaannya. Hanya dia yang akan mengetahuinya di seluruh keluarga Wibisana. Setelah bocor ke Anda, pernikahan akan hancur. Penunjukan itu batal." Mendengar ini, semua orang tiba-tiba sadar. Pantas saja ayahku ragu-ragu untuk berbicara kepadaku sebelum dia meninggal. Dalam 2 tahun terakhir ini, aku berpikir, apa sebenarnya yang ingin ayahku katakan kepadaku? Apakah kamu perlu begitu terikat? Ismoyono Wibisana mengingat masa lalu dengan penuh emosi. Kakek Jelita tidak berani menceritakannya. Begitu hal itu bocor ke Ismoyono Wibisana atau Juwita Jayanti, sikap mereka terhadap Adinata pasti akan berubah. Begitu dia berubah dan menjadi baik pada Adinata, ujian karakter Adinata tidak akan ada artinya. Pada saat ini, Nyonya Wibisana terlihat memarahi Jelita. "Jelita, pria sebaik Adinata tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya." Maktika juga berjalan mendekat dan berkata, "Itu benar, kakakku salah tentang ini. Jika aku yang menikah dengan Adinata, aku tidak akan pernah menjadi seperti dia. Adinata, apakah kamu ingin menikah denganku selama 1 tahun lagi dan menikah denganku kali ini, dan aku akan melatihmu?" Adinata memandang Maktika tanpa berkata-kata dan berkata, "Terima kasih, tidak perlu." Ini sungguh gila. Setelah menikah dengan keluarga Wibisana selama 3 tahun, Anda ingin mencari istri lagi untuk 1 tahun lagi? Karakter itu sudah lama dipakai sampai mati. Maktika, jangan bicara omong kosong. Nyonya Wibisana memarahi Maktika. Kemudian, Nyonya Wibisana memandang Adinata lagi. "Adinata, dalam 3 tahun terakhir, seluruh keluarga kami telah memperlakukan Anda dengan buruk. Hari ini, seluruh keluarga kami bersulang kepada Anda dan meminta maaf kepada Anda. Mahardika, Ismoyono, cepat tuangkan anggurnya." "Ya, Bu." Semua orang di keluarga Wibisana memegang gelas anggur dan bersulang kepada Adinata dengan segelas anggur untuk meminta maaf. Adinata memeluk anjing itu dan menyaksikan adegan ini dengan dingin. Setelah mereka semua selesai minum, Adinata berkata, "Bolehkah saya menawar? Saya benar-benar tidak peduli apakah Anda meminta maaf atau tidak. Jangan khawatir, saya tidak punya niat membalas dendam terhadap Anda. Proyek Ipin Jelita, perusahaan kami akan tetap melanjutkan untuk bekerja sama denganmu. Tapi itu terbatas pada proyek yang satu ini. Jika kamu ingin bekerja sama lagi di masa depan, jangan pernah memikirkannya." Nyonya Wibisana sedang dalam suasana hati yang rumit. Dia melirik Jelita dan kemudian berkata, "Adinata, saya tahu kamu menyukai anjing ini. Kamu telah berada di rumah kami selama 3 tahun. Kamu juga harus tahu betapa aku menyukai anjing ini. Apakah menurutmu ini akan berhasil?"
Suatu minggu, Huahua akan tinggal di tempatmu selama 5 hari dan di tempatku selama 2 hari. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Adinata juga tahu bahwa Nyonya Wibisana sangat bergantung pada anjing ini. Jika lelaki tua itu tidak memiliki teman, dia sudah menganggap anjing ini sebagai teman. Adinata mengangguk, "Oke, beritahu saya harganya." "Tidak ada uang, tidak ada uang." Juwita Jayanti berjalan sambil tersenyum, "Kita semua adalah keluarga, jadi mengapa berbicara tentang uang? Selain itu, gelang giok yang kamu berikan kepada ibu terakhir kali bernilai 10 juta. Juwita bangga sekali, hadiah mahal itu diberikan oleh menantunya." Nyonya Wibisana melirik gelang giok di pergelangan tangan kirinya, melepasnya, dan menyerahkannya kepada Adinata. "Adinata, terima kasih telah memberi saya hadiah yang begitu mahal. Sebagai seorang nenek, saya tidak punya memenuhi kewajibanmu sebagai nenek, aku tidak layak menerima hadiahmu, ambillah kembali." Bab 83. Adinata tidak mengambil gelang giok itu. "Apa yang aku berikan tidak akan diambil kembali. Selain itu, aku tidak ingin memakan makanan keluarga Wibisanamu selama 3 tahun dengan sia-sia." Dalam 3 tahun terakhir, Adinata didukung oleh keluarga Wibisana, dan dia tidak ingin disalahkan. Nyonya Wibisana mengangguk dan mengambil kembali gelang itu. Dia selalu menyukai gelang ini. Kemarin dia mengetahui bahwa gelang itu benar-benar diberikan oleh Adinata, dan dia dengan senang hati memegangnya saat tidur. Adinata memeluk pudel Huahua dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu." "Tunggu sebentar." Jelita segera menghentikan Adinata dan berkata, "Aku ingin berbicara denganmu sendirian. Aku tidak akan menundamu terlalu lama." Juwita Jayanti juga berjalan mendekat dan berkata, "Ya, Adinata, kamu sudah 1 menit tidak berada di sini, dan kamu pergi bahkan tanpa duduk. Terlalu terburu-buru." Nyonya Wibisana juga memohon bantuan Wibisana Jelita, 1 malam pernikahan dan 100 malam kebaikan. "Bagaimanapun, Anda telah menikah selama 3 tahun. Jika Anda tidak setuju, inilah saatnya." Gadis jelita ini berlutut dan mohon sekali lagi. Adinata melihat lutut merah Jelita dan benar-benar tidak ingin melihatnya berlutut lagi. "Baiklah." Jelita tidak bisa menaiki tangga, jadi Adinata menemaninya di lift ke kamar di lantai 2. Begitu dia memasuki ruangan, Adinata menemukan bahwa ruangan itu telah dibangun dengan hati-hati, dan gaya serta nuansanya mirip dengan kamar Jelita di komunitas Wete. Dalam keadaan linglung, Adinata mengira dia telah kembali ke rumah tempat dia tinggal selama 3 tahun terakhir. "Adinata, tidak ada bangku di ruangan ini, ayo duduk di tempat tidur dan ngobrol." Jelita duduk di tempat tidur terlebih dahulu. Adinata tidak memilih untuk duduk di sampingnya dan berkata, "Saya bisa berdiri saja." Jelita tidak memaksanya, dia menundukkan kepalanya, seperti siswa SMP yang pemalu, menyatukan kedua kakinya dan menggosok tangannya. Suaranya juga sangat lembut. "Ya, terima kasih untuk kemarin." Jelita mengangkat kepalanya dan menatap Adinata. Adinata menemukan bahwa Jelita saat ini sangat mirip dengan saat keduanya pertama kali bertemu. Saat itu, Jelita masih berstatus mahasiswa, dan keluarganya menjodohkan pria asing untuk menjadi suaminya. Pada malam pernikahan mereka, inilah yang dia katakan. Itu juga merupakan keadaan favorit Jelita Adinata. Tentu saja, ini semua diatur oleh Hanasta Song agar Jelita berpura-pura seperti ini. Hanasta Song sangat yakin bahwa bagian terbaik dari sebuah cinta adalah saat pertama kali dimulai, jadi dia meminta Jelita untuk mengetahui keadaannya saat pertama kali bertemu Adinata. "Terima kasih padaku?" Adinata sedikit terkejut. Kemarin, dia sangat kejam dan bengis. Dia membiarkan Jelita berlutut di halaman villa selama 2 jam di tengah hujan lebat dan mengabaikannya. Jelita tidak membenci Adinata, tapi dia benar-benar berterima kasih padanya. Jelita berkata dengan lembut, "Perawat sudah memberitahuku." Ketika dia mengatakan ini, Jelita masih sedikit malu. Oh, baru kemudian Adinata mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata perawat itu tidak mendengarkannya dan mengatakan yang sebenarnya kepada Jelita. Namun kenyataannya tidak begitu memalukan. Jelita pingsan, dan Adinata membawanya ke dalam rumah untuk mencegahnya basah oleh hujan. Ini adalah sifat manusia. Belum lagi Jelita adalah mantan istrinya, bahkan jika dia adalah orang asing biasa, atau bahkan seorang tunawisma, Adinata akan melakukan ini. Oleh karena itu, Adinata benar-benar tidak peduli apakah perawat itu mendengarkannya atau tidak. Tanpa diduga, Jelita berkata, "Adinata, aku tidak menyalahkanmu atas caramu memperlakukanku tadi malam." Adinata tercengang saat itu juga. Nada kata-kata Jelita sepertinya dia telah memanfaatkannya. Adinata marah, "Ya, aku melihatmu pingsan tadi malam. Akulah yang membawamu ke villa dari luar." "Apa? Tidak bisakah aku memelukmu? Jika aku memelukmu, apakah kamu akan menyalahkanku?" Adinata sangat marah karena Jelita memperlakukannya seperti ini selama 3 tahun terakhir. Belum lagi berpelukan, kamu bahkan tidak bisa menyentuhnya dengan tanganmu.
Suatu ketika, keduanya menguji coba mobil antik Porsche tahun 1980-an yang bertransmisi manual. Karena Jelita duduk lebih dekat ke tengah mobil, ketika Adinata memasang persneling, dia tanpa sengaja menyentuh paha Jelita dengan punggung tangannya. Jelita sangat marah dan memarahi Adinata untuk waktu yang lama, mengatakan bahwa Adinata tidak tahu malu dan memanfaatkannya. Kehidupan seperti ini sangat membuat frustrasi. Mereka jelas-jelas adalah suami istri, mengapa mereka tidak bisa saling menyentuh? Kakek Adinata ingin Adinata menjadi menantu sejati, bukan pelayan. Jika dia tidak bisa menyentuh istrinya, lalu apa perbedaan antara Adinata dan pelayan di keluarga Wibisana? Tidak, jangan marah. Suamiku, kamu bisa melakukan apa saja padaku, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Jelita dengan cepat memeluk Adinata, tapi Adinata mendorongnya menjauh. Jangan panggil aku suami, panggil aku Adinata. Kaki Jelita sekarang terluka dan tubuhnya lemah. Dia tidak bisa lagi bertarung sekeras kemarin. Jelita merasa bahwa dia juga sedih. Adinata, aku hampir melakukan sesuatu yang membuatmu kasihan, tapi kamu tidak salah. Kamu jelas-jelas adalah anak dari keluarga kaya, tetapi kamu berbohong kepada kami bahwa kamu adalah orang miskin. Kamu menipuku selama 3 tahun penuh. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku sejak awal, aku bahkan tidak akan peduli pada orang seperti Cakravad. Adinata juga tahu bahwa dia telah menyembunyikan kebenaran selama 3 tahun, yang juga sangat tidak adil bagi Jelita. Adinata berkata, kamu benar, aku merahasiakannya selama 3 tahun, dan aku juga bersalah. Ayo lakukan ini. Saat kamu pulih dari cederamu, aku akan mengajakmu makan malam, dan kemudian aku akan memberikan kompensasi padamu. Kompensasi? Jelita tiba-tiba merasa senang. Apa itu kompensasi? Apakah kamu ingin kembali bersamanya? Apakah kamu ingin menikah lagi dengannya? Ya Tuhan, bukankah semua mobil mewah Maybach edisi terbatas dan villa liburan di Phuket adalah miliknya? Jelita dengan bersemangat meraih tangan Adinata dan berkata, saya baik-baik saja, saya tidak terluka. Saya akan baik-baik saja besok. Ayo makan malam bersama besok. Adinata menatap kaki Jelita lagi, lalu mengangguk dan berkata, oke, besok adalah besok. Mau kemana? Mie ayam instan keluar kota? Tanya Jelita. Adinata tersenyum dan berkata, saya sudah menjadi CEO, mengapa saya masih mengajak Anda makan di restoran kecil? Ayo pergi ke pondok Jerami Longjing. Bukankah Anda selalu menyukai lingkungan di sana? Ya, Jelita berkata dengan gembira. Adinata melepaskan jari Jelita, sudah waktunya aku pergi. Aku antar kamu. Tidak, kamu bisa istirahat. Adinata memeluk pudel Hua-Hua dan meninggalkan ruangan lalu berjalan ke bawah. Oh, Adinata, kenapa kamu keluar setelah hanya mengobrol begitu lama? Ayo ngobrol sebentar lagi. Juwita Jayanti sedikit tidak senang saat melihat Adinata turun begitu cepat. Seluruh keluarga mereka mengandalkan Adinata dan Jelita untuk tidur. Lagi pula, di mata keluarga Wibisana, Adinata masih rakus terhadap tubuh Jelita. Adinata berkata, tidak perlu, kita punya janji untuk makan malam bersama besok. Mendengar hal tersebut, Juwita dan yang lainnya menjadi bahagia. Ada kemajuan. Adinata sebenarnya ingin makan malam bersama Jelita. Ini menunjukkan masih ada drama di antara mereka berdua. Ketika Maktika melihat ini, kecemburuannya meningkat. Dia segera menghampiri dan berkata, Adinata, menurutku kita perlu bicara sendiri. Adinata tidak memberinya kesempatan, Anda bisa melanjutkan dan bermain. Bab 84. Lalu, saat Adinata bertemu Maktika, sosok Maktika tidak sebaik sekarang. Hanya seorang gadis sekolah menengah di bawah umur, seorang gadis kecil terus-menerus. Oleh karena itu, Adinata selalu menganggap Maktika sebagai saudara perempuannya dan tidak pernah berpikir lain. Namun belakangan ini, Narswara, seorang bajingan, kerap mengirimkan beberapa foto pribadi Maktika kepada Adinata di WeChat, yang membuat orang mimisan dan membuat mereka tidak bisa tenang setelah melihatnya. Akibatnya, Adinata tidak berani menatap Maktika sekarang. Saat dia melihatnya, dia akan memikirkan foto-foto itu dan memiliki pikiran buruk. Ini membuat Adinata merasa jahat. Tidak peduli seberapa besar dia mendambakan tubuh Jelita, itu masuk akal dan sah, tetapi jika dia memiliki pemikiran tentang Maktika, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, Adinata mengabaikan Maktika dan meninggalkan keluarga Wibisana. Semua orang di keluarga Wibisana juga keluar untuk mengantar satu sama lain. Mereka menyaksikan mobil Adinata benar-benar menjauh dari area villa sebelum berbalik. Kembali ke mobil, Adinata pertama kali menelepon butler Leon. Tuan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah cucumu masih di ibu kota? Besok malam, aku ingin mengatur kencan buta untuknya. Ya, dia ada di ibu kota. Saya akan membawanya ke Aurous Hall sekarang. Faktanya, alasan Adinata menyetujui Jelita untuk makan malam bersama besok bukan untuk memberi Jelita kesempatan untuk kembali bersamanya, tetapi untuk tujuan lain. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata telah menyembunyikan rahasia Jelita, yang tidak adil bagi Jelita.
Oleh karena itu, Adinata akan memberikan kompensasi. Perkenalkan dia dengan seorang pemuda kaya raya yang aset keluarganya hampir 10 miliar, yang merupakan cucu dari Butler Leon. Meskipun Butler Leon adalah pelayan keluarga Brahma, kekuasaan dan asetnya berada di luar jangkauan keluarga Wibisana. Oleh karena itu, cucu Butler Leon sudah pasti layak untuk Jelita. Jika Jelita bersedia, dia juga bisa dianggap menikah dengan keluarga kaya. Dari sudut pandang Adinata, Jelita ingin kembali bersama Adinata hanya karena uang. Itu tidak terlalu merepotkan. Apakah kamu tidak suka uang? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang kaya. Satu-satunya hal buruk tentang cucu Butler Leon adalah dia cacat dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Tapi bukankah ini sesuai dengan selera Jelita? Tidak berhubungan SKS dengan Adinata selama 3 tahun menunjukkan bahwa Jelita tidak mempedulikan hal-hal seperti itu. Dengan pemikiran tersebut, mobil dengan cepat melaju menuju kawasan Rose Garden Villa. Tuan kamu. Tadi malam, Adinata pergi ke pintu villa dan dihentikan oleh Hanasta Song dan Jelita. Saya tidak menyangka akan ada wanita lain seperti ini hari ini. Adinata membuka jendela dan melihat bahwa itu adalah ibu Chakravat, Rusi Ains. Rusi Ains ini sangat gigih. Dia tinggal di perusahaan Adinata sepanjang hari-hari ini, menunggu Adinata tanpa makan atau minum. Sekarang dia pergi ke kediaman Adinata untuk tinggal. Nyonya Fad, silakan kembali. Tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Adinata berkata pada Rusi Ains. Rusi Ains memohon dengan getir. Tuan Brahma, saya mohon, beri saya waktu, hanya 5 menit. Adinata menggelengkan kepalanya. Melihat Rusi Ains memohon begitu keras, dia santai dan berkata, ikuti aku. Adinata tidak membiarkan Rusi Ains masuk ke dalam mobil, tetapi memintanya untuk berlari di belakang mobil. Orang-orang dari keluarga Fadih tidak layak duduk satu mobil dengan Adinata. Sesampainya di lantai 1 villa, Adinata tidak meminta pelayannya menyiapkan teh untuknya. Duduk di sofa, Adinata sangat lugas, jika terjadi sesuatu, katakan saja padaku. Rusi Ains tidak berani berbicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan. Tuan Brahma, baru setelah saya bertemu dengan Anda kemarin saya benar-benar memahami masalah antara Anda, Chakravat dan Jelita. Chakravat adalah binatang buas. Dia merayu Jelita meskipun dia tahu dia punya suami. Dia harus dipukuli. Ayahnya dan aku sudah memukulinya dengan kejam. Namun, menurut pengakuan Chakravat dan Jelita, keduanya tidak memiliki perilaku substantif apapun. Nona Jelita masih murni dan murni. Adinata sangat marah, jangan lakukan ini padaku. Aku melihat putramu dan mantan istriku masuk ke kamar di pintu hotel. Ya, meskipun tidak ada hasil substantif yang terjadi. Salah jika Chakravat memiliki gagasan seperti itu. Namun, Chakravat tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas masalah ini. Wanita ini Jelita selalu sangat berkuasa. Dia tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Jika dia tidak selalu merasa Tuan Brahma tidak kompeten, dia tidak akan setuju dengan Chakravat. Rusi Ains terus menjelaskan. Adinata mendengus dingin, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Jelita. Aku punya caraku sendiri untuk menghukumnya. Tapi jangan berpikir untuk menyalahkan semua ini pada Jelita. Rusi Ains merasa tidak nyaman, mengetahui bahwa baik Jelita maupun Chakravat tidak bisa lepas dari sanksi Adinata. Rusi Ains bertanya langsung, saya ingin bertanya, bagaimana rencana Tuan Brahma untuk menghukum anak saya? Adinata berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu, mungkin saya akan menanyakan pendapat Dewangga dan Ganendra. Mereka seharusnya cenderung mengebiri Chakravat. Mendengar kata-kata tersebut, kepala Rusi Ains terasa lebih berat. Saya melihat Rusi Ains langsung berlutut di depan Adinata, Tuan Brahma, Chakravat masih sangat muda dan dia belum memiliki anak. Tolong jangan terlalu kejam. Rusi Ains menangis terseduh-seduh, dengan gamblang menafsirkan penderitaan seorang ibu. Padahal, sebelum dia datang, beberapa wanita sudah dijodohkan untuk Chakravat. Setelah tadi malam, beberapa wanita mungkin sudah hamil darah daging Chakravat. Rusi Ains berlutut di hadapan Adinata, yang membuat Adinata sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Rusi Ains adalah seorang penatua, dan dia juga memiliki tingkat popularitas dan pengaruh tertentu di kawasan bisnis Rose Halls. Belum lagi, Adinata masih mengagumi temperamen, penampilan, dan percakapan Rusi Ains. Tapi Adinata tidak membantunya berdiri. Jika putranya melakukan kesalahan dan dia bersedia berlutut, maka berlututlah. Kalau begitu, apakah jarimu perlu dipotong? Adinata terus bertanya. Rusi Ains terus berlutut dan memohon, Tuan Brahma. Seperti kata pepatah, tubuh dan kulit dipengaruhi oleh orang tua. Jika Anda memotong jarinya, Anda akan memotong jari kami. Mohon bersikap mulia dan jangan menyakitinya. Adinata mendengus dingin. Saya tahu Anda tidak ingin putra Anda membayar berapapun harganya. Putramu membuatku tersinggung. Aku di Rose Halls dan aku dianggap orang nomor 1 di dunia bisnis. Semua orang tahu bahwa putramu dan mantan istriku punya masalah.
Jika aku tidak memberinya hukuman, dia akan tetap menjadi di Aurous Halls. Tidak ada salahnya bersikap sombong, bagaimana aku bisa nongkrong di Aurous Halls mulai sekarang? Rusi Ain sangat setuju dengan kata-kata Adinata. Sebagai presiden perusahaan berkah paja, Adinata sangat terkenal dan memiliki status yang hebat. Setelah identitas Adinata terungkap, semua orang membicarakannya. Tidak mungkin bagi Adinata untuk tidak peduli dengan masalah wajah. Rusi Ains tiba-tiba terdiam selama 3 menit penuh. Hal ini membuat Adinata berpikir sejenak bahwa ada yang salah dengan Rusi Ains. 3 menit kemudian, Rusi Ains tiba-tiba melepas pakaian luarnya dan berkata, "Tuan Brahma, saya bersedia membantu Anda mendapatkan kembali wajah Anda." Bab 85. Adinata memandang Rusi Ains dengan heran, bertanya-tanya apa maksudnya. Rusi Ains berdiri dari tanah, tidak lagi berlutut, ekspresinya berubah drastis. Seolah dia siap mati secara heroik, matanya tegas. Rusi Ains berkata, "Tuan Brahma, hari ini saya di sini untuk menemui Anda. Suami saya Lutfi Fad, putra saya Cakra Fad, serta orang-orang dari perusahaan-perusahaan berkah paja Anda, dan banyak orang di perusahaan kami mengetahui hal itu." Adinata mengangguk, "Saya tahu, lalu kenapa?" Rusi Ains tiba-tiba berkata, "Saya bisa menginap di sini malam ini." Adinata benar-benar ketakutan, bukankah bibi ini terlalu sembarangan? Baru pada saat itulah Adinata mengerti apa maksud kata-kata Rusi Ains. Banyak orang mengetahui bahwa Cakra Fad tidur dengan mantan istri Adinata, yang membuat Adinata, presiden perusahaan berkah paja yang bermartabat, sangat malu. Hari ini, Adinata bisa menidurkan ibu Cakra Fad, sehingga tidak ada lagi yang menertawakan Adinata. Balas dendam seperti ini jauh lebih mengagumkan daripada membunuh Cakra Fad. Adinata memandang wanita Rusi Ains ini dengan kaget, tidak pernah menyangka bahwa dia akan rela melakukan pengorbanan seperti itu demi menyelamatkan putranya. "Nyonya Fad." Adinata melihat cincin di jari manis Rusi Ains dan merasa sedikit malu saat menghadapi wanita yang 20 tahun lebih tua darinya. Rusi Ains terkekeh dan berkata, "Tentu saja, saya juga tahu bahwa saya tidak sebaik Jelita dan Cynthia Yandra. Saya hanyalah seorang wanita tua yang tahun-tahunnya telah berlalu. Bagaimana saya bisa mendapatkan perhatian Tuan Brahma? Jika Anda tidak menyukaiku, aku akan sepenuhnya menerimanya." Adinata semakin bingung. Rusi Ains memang agak tua untuk Adinata. Namun di kalangan wanita paruh baya, ia dianggap sangat terawat, tidak kalah dengan para selebriti wanita seusianya. Adinata berkata, "Nyonya Fad, kamu sangat cantik. Meskipun kamu sedikit lebih tua, kamu masih memiliki pesona dewasa yang tidak dimiliki gadis berusia 20 tahun. Wajah malu Rusi Ains jelas terlihat lega setelah dipuji oleh Adinata. Siapa tahu, Adinata melanjutkan, "Tapi meski begitu, aku tidak punya pemikiran lain tentangmu." Rusi Ains menundukkan kepalanya lagi, idenya tentang penebusan untuk putranya sia-sia. Tetapi, tanpa diduga, Adinata membuat perubahan lain, "Kudengar kamu pandai menyanyi. Jika kamu bersedia tinggal di sini dan bernyanyi, aku akan tetap senang mendengarkannya." Saya pernah melihat video Rusi Ains bernyanyi di lingkaran pertemanan Cynthia Yandra sebelumnya, dan Adinata sangat menyukainya. Rusi Ains memiliki temperamen penari karaoke tahun 1930-an dan 1940-an di Kota Ajaib, dan Adinata sangat ingin merasakannya. Rusi Ains tersenyum lebar, "Tuan Brahma, saya bersedia bernyanyi untuk Anda sepanjang malam. Saya ingin tahu jenis lagu apa yang suka didengarkan Tuan Brahma. Jika itu adalah lagu yang populer dalam beberapa tahun terakhir, saya khawatir saya bisa jangan lakukan itu, karena belum pernah mendengarnya sebelumnya." Adinata berkata, "Nyonya Fad, maafkan saya, ketika saya melihat foto Anda untuk pertama kalinya, saya pikir Anda tampak seperti penyanyi dari tahun 1940-an dan 1940-an. Dan Anda kebetulan sekali berasal dari Tianhai. Saat saya masih kecil, saya sering mendengar kakek saya berbicara tentang Tianhai di zaman dulu. Katanya, zaman itu adalah zaman yang paling berkesan. Tianhai di zaman itu mewakili keanggunan, romansa, modernitas, dan klasik. Kakek saya selalu menggambarkan kepada saya wanita-wanita pada masa itu, yang anggun dan anggun dalam balutan cheongsam, memegang kipas bulu ayam putih, bernyanyi dan menari di ruang karaoke. Jadi, aku ingin kamu menyanyikan lagu-lagu lama." Rusi Ain sedikit terkejut, ternyata Pak Brahma ingin merasakan Tianhai zaman dulu. Sebenarnya, lagu-lagu zaman itu agak kuno bagi saya. Saya sudah mulai mendengarkan Fei Wong saat itu. Tapi ibuku sering menyanyikan lagu-lagu lama itu, jadi aku bisa menyanyikannya. "Tuan Brahma, tolong tunggu saya sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk membawakan saya cheongsam dan mikrofon." Adinata awalnya ingin membiarkan dia mempersiapkan hal-hal ini. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak tahu ukuran Rusi Ains, semua cheongsam itu dibuat khusus.
Sekitar 20 menit kemudian, Rusi Ains mengirim seseorang untuk mengirimkan 20 potong Cheongsam. Sepertinya Rusi Ains juga suka memakai Cheongsam. Tuan Brahma, tolong pilihkan satu untuk saya. Rusi Ains menata semua Cheongsam ini. Adinata dengan tidak hati-hati mengambil pakaian Rusi Ains dan melihatnya satu persatu. Akhirnya, Adinata mengambil gaun panjang berwarna krem dan menyerahkannya kepada Rusi Ains, pakai yang ini. Rusi Ains mengambil Cheongsam dan berkata dengan hormat, "Ya, Tuan Brahma, mohon tunggu sebentar. Setelah saya berganti pakaian, saya akan menyanyikan lagu dunia, untuk Anda." Pukul 2.30 pagi, Villa Jiangnan Li. Lutfi Fad sedang merokok di ruang tamu di lantai pertama, dan asbaknya penuh dengan rokok. Cakra Fad turun dengan langkah bergoyang. Melihat Lutfi Fad tampak murung, dia bertanya, "Ayah, ada apa?" Lutfi Fad mengeluarkan sebatang rokok lagi dan berkata, "Ibumu pergi mencari Adinata dan dia belum kembali." "Apa?" Cakra Fad melirik ke waktu. Saat itu sudah pukul 2.30 pagi. "Jika dia tidak kembali selarut ini, apa yang akan dia lakukan di rumah Adinata? Apakah kamu menelepon ibuku untuk mendesakku?" Cakra Fad bertanya. Lutfi Fad berkata, "Pukul, matikan." "Mengapa ibu mematikan teleponnya? Apa akan terjadi sesuatu pada ibu?" "Ayah, ayo kita ajak seseorang untuk menemukannya." Cakra Fad berkata bahwa dia akan mengganti sepatunya. Lutfi Fad menghentikannya dan berkata, "Sebelum ibumu mematikan teleponnya, dia mengirimiku pesan WeChat yang memberitahuku untuk tidak mencarinya." Itu, wajah Cakra Fad berubah menjadi hijau. Dia sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Dia sudah menebak apa yang akan terjadi pada ibunya dan Adinata. Pada pukul 5 pagi, Rusi Ains meninggalkan rumah Adinata dan kembali ke Jiangnan Li. Kakek dan anak Fadsian sudah menunggu sepanjang malam. Melihat Rusi Ains kembali, Cakra Fad segera berlari. "Bu, kenapa kamu tidak kembali sepanjang malam? Apakah binatang buas Adinata itu melakukan sesuatu padamu?" Rusi Ains dengan marah berteriak, "Sudah cukup, jangan memprovokasi Adinata lagi. Kamu tidak mampu memprovokasi dia." "Cakra, Adinata telah berjanji padaku bahwa dia tidak akan melakukan hal jahat padamu. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk punya bayi, dan kamu bisa keluar dengan normal." Mendengar ini, wajah Lutfi Fad menjadi sangat merah hingga dia merasa seperti meledak. Dia datang dan menampar Rusi Ains dengan keras. "Bentak, siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Kamu tetap istriku, Lutfi Fad. Jika kamu melakukan ini, kemana wajah Lutfi Fadku akan pergi?" Lutfi Fad meraung keras. Rusi Ains juga sangat keras kepala. "Saya tidak bisa begitu saja melihat sesuatu terjadi pada anak saya. Lutfi, harta benda kita sudah habis, kita akan segera menjadi miskin, dan kita akan kehilangan muka sejak lama." "Tidak, tidak, tidak." Cakra Fad berteriak histeris dan berkata kepada ibunya, "Bu, keluarga nenekku kaya, dan keluarga Ains adalah keluarga teratas di Tianhai. Jika kamu meminta mereka membantuku, aku pasti akan membunuh cucuku Adinata." Rusi Ains menggelengkan kepalanya, "Anakku, ketika aku menikah dengan ayahmu, keluargaku tidak setuju. Sekarang, karena sesuatu terjadi pada ayahmu, mereka tidak mau membantu sama sekali. Sebaiknya kita menerima nasib kita." "Tidak, aku tidak menerima nasibku. Jika kamu tidak mau mengemis, aku akan memohon. Adinata telah membuat keluarga Fad kita begitu sengsara, dan dia masih menghinamu. Aku pasti akan memintanya untuk membayar kembali ini hutang 10 kali lipat." Cakra Fad berkata, memakai sandalnya, dan lari keluar rumah. Bab 86. Keesokan harinya, Adinata datang ke perusahaan pada jam 10 pagi. "Saya mendengarkan nyanyian Rusi Ains tadi malam, tetapi saya terlambat mendengarnya." Adinata sedang minum whisky sambil menikmati nyanyian Rusi Ains, dan dalam keadaan kesurupan, dia benar-benar kembali ke Tianhai di zaman dulu. Bakat menyanyi Rusi Ains luar biasa, dia berada di level diva. Jika kondisi keluarganya tidak begitu baik dan dia tidak berniat menghasilkan uang dari musik, maka wanita ini pasti mendapat tempat di kancah musik pop Tiongkok. Adinata juga mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa video nyanyian Rusi Ains dan mengirimkannya ke kakek dan Dubro. Kakek memuji Rusi Ains, seorang wanita yang terlihat seperti wanita dari Laut Tianhai, dan dia sangat menyukainya. Dubru selalu iri pada Adinata karena dia sudah memikirkan wanita ini. Namun, meskipun Adinata minum banyak anggur, tidak terjadi apa-apa pada Rusi Ains. "Saya baru saja memintanya untuk mengganti 20 Cheongsam yang dibawanya." "Bang bang, masuk." Cynthia Yandra mendorong pintu kantor Adinata dan masuk. Dia sengaja berjalan sangat dekat dan melihat lingkaran hitam di bawah mata Adinata, lalu berkata, "Tuan Brahma, sudah tersebar ke seluruh perusahaan bahwa Anda tidur dengan istri Lutfi Fad." Adinata masih melihat dokumen itu dan berkata dengan tenang, "Oh, Rusi Ains bermalam di tempatku tadi malam. Yang dia inginkan adalah efek ini, yang dia inginkan adalah masalah ini menyebar di perusahaan. Jika tidak, keagungannya sebagai CEO akan sangat berkurang."
Bahkan karyawan yang menghormatinya saat bertemu pun akan menertawakannya karena ditipu secara pribadi. Chintya Yandra tidak bodoh, dia tahu ini mungkin saja metode balas dendam Adinata. Chintya Yandra terus bertanya, lalu apakah kamu mengikutinya? Adinata meletakkan penanya, mengangkat kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak, aku hanya membiarkan dia menyanyikan lagu sepanjang malam. Aku tidak suka wanita tua. Chintya Yandra sangat senang ketika dia mendengar bagian pertama kalimatnya, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, senyumnya yang baru saja mekar langsung hilang. Ketika Adinata melihat perubahan Chintya Yandra, dia menyadari bahwa Chintya Yandra mungkin juga menganggap dirinya sebagai wanita tua. Adinata dengan cepat menjelaskan, Chintya, aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Kamu baru berusia 30 tahun. Kamu seumuran denganku dan seusia dengan wanita favoritku. Benarkah? Chintya Yandra sangat gembira. Dia yakin dengan penampilan dan kemampuannya, tapi dia khawatir Adinata akan mengira dia terlalu tua. Kalau begitu bisakah kita makan malam bersama malam ini? Kamu bercerai, Jelita menyesalinya, kamu juga mempermalukan Cakravat, dan balas dendammu telah terbalas. Ayo kita minum dan merayakannya. Chintya Yandra menyampaikan undangan kepada Adinata. Adinata berkata, tidak malam ini, saya ada janji dengan Jelita. Chintya Yandra bingung, kamu masih menyukainya? Apakah karena kamu tahu tidak ada yang terjadi antara dia dan Cakravat, jadi kamu tidak keberatan? Chintya Yandra juga tahu betul tentang beberapa rumor baru-baru ini. Ada juga rumor di luar bahwa urusan Jelita dan Cakravat semuanya palsu. Adinata berkata, bagaimana mungkin? Yang paling saya pedulikan bukanlah hubungan antara Jelita dan Cakravat, tetapi sikap Jelita yang sangat berbeda setelah mengetahui identitas saya. Namun, aku memang menyembunyikan kebenaran darinya selama 3 tahun, jadi aku ingin memberikan kompensasi dan memperkenalkannya pada kencan hari ini. Chintya Yandra tertawa setelah mendengar ini, haha. Perkenalkan seseorang padanya. Setelah Chintya Yandra mengetahui kebenarannya, dia tahu bahwa Jelita akan sangat marah hari ini. Tampaknya balas dendam Presiden Yeda terhadap Jelita belum berakhir. 8 malam, Pondok Jerami Longjing. Ini adalah restoran dengan gaya taman klasik Jiangnan. Sudah terkenal sejak lama di Aurous Halls. Adinata dan Jelita sering datang ke sini. Ada 2 masakan di sini yang paling terkenal. Yang pertama adalah Jinchen Yinling, yang namanya bagus, tapi sebenarnya adalah bebek tua yang direbus dengan bunga jangkrik emas. Bunga jangkrik emas merupakan jamur obat entomopatogen dan merupakan obat tradisional Tiongkok yang tradisional dan berharga. Shelduk rebus berumur 3 tahun berkhasiat dan bergizi. Yang lainnya adalah menyerah. Meskipun sepiring kecil kubis, namun diperoleh dari 10 pon sayuran hijau, benar-benar menyerah. Adinata sudah lama memesan kamar pribadi. Ketika dia tiba di kamar pribadi, hanya ada butler Leon dan cucunya Zipeng. Jelita tidak datang lebih awal. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga. Butler Leon melihat Adinata masuk dan berdiri untuk menyambutnya. Cucunya Zipeng juga sangat menghormati Adinata, tetapi dia berada di kursi roda dan tidak bisa berdiri. Saat ini di tempat parkir restoran, Jelita sudah tiba dan sedang duduk di mobil Hanas Tasong. Jelita sangat cemas, ini sudah jam 8. Kita membuat janji pada jam 8, kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Hanasta Song berkata, apa yang terburu-buru? Dulu, kamu akan membuat Adinata menunggu lebih dari setengah jam untuk makan malam. Jelita terdiam, hari ini berbeda dari masa lalu. Kakak, saya Tuan Brahma sekarang, dan Anda masih ingin saya menunggu setengah jam. Hanasta Song bahkan lebih terdiam, jika aku memintamu untuk menunggunya setengah jam lebih awal, jika dia mengetahuinya, dia hanya akan berpikir bahwa kamu terlalu berlebihan sebelumnya. Di masa lalu, kamu menindas orang lain ketika mereka masih anak-anak mereka. Mertua. Sekarang, karena kamu adalah presiden, kamu memperlakukanku secara berbeda. Wajar jika pria menunggu wanita. Jika kamu pergi lebih awal, itu hanya akan menurunkan statusmu dan membuat Adinata meremehkanmu. Jika kamu terlambat beberapa menit, itu akan baik-baik saja. Jelita tidak punya pilihan selain melihat ke cermin rias lagi. Dia berpakaian sangat cantik hari ini, dan dia pasti disukai oleh Adinata. 5 menit kemudian, Hanasta Song berkata kepada Jelita, kamu boleh masuk sekarang. Ayo, saudari, turunkan Adinata. Aku menunggu untuk minum anggur pernikahanmu. Ya, jangan khawatir. Jelita berjalan ke kotak tempat Adinata berada dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Begitu pintu dibuka, Jelita mengenakan rok teratai hijau, yang membuat ketiga pria di dalam kotak itu bersinar. Teratai melambangkan keluar dari lumpur tanpa ternoda, dan juga melambangkan kesucian. Ditambah dengan paras Jelita yang polos dan cantik, sungguh membuat orang merasa mesra saat melihatnya. Kamu Adinata. Jelita memanggil Adinata dengan suara lembut seperti tipikal wanita Jiangnan.
Karena dia menemukan ada orang lain di ruangan itu, dia terlihat semakin pemalu, seperti gadis kecil yang takut bertemu orang asing. Adinata tersenyum dan berkata, "Anda di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Ini adalah Butler Leon. Meskipun dia seorang kepala pelayan, dia telah melihat saya tumbuh dewasa. Saya selalu memperlakukannya sebagai kerabat." Jelita merasa tersanjung dan berpikir, Adinata benar-benar akan memaafkanku. Dia benar-benar memperkenalkanku kepada semua pengurus rumah tangga keluarga Brahma mereka. Apakah kamu siap menikah denganku sebagai Adinata? Apakah kamu seorang istri? Wow, itu sangat keren. Jelita sangat bersemangat, tetapi di permukaan, dia tetap harus tenang dan sopan. Butler Leon berinisiatif mengangguk kepada Jelita dan berkata, "Halo, Nona Wibisana, Anda seperti kembang sepatu yang keluar dari air. Saya telah hidup lebih dari 70 tahun, Pak Tua, dan saya belum pernah bertemu orang yang lebih cantik daripada Anda." Ketika Jelita mendengar pujian Butler Leon, dia menjadi semakin yakin bahwa dia bisa kembali ke pelukan Adinata. Bab 87. Jelita sangat bersemangat karena dia telah mengambil peran sebagai istri Adinata, nyonya muda keluarga Brahma. Karena pelayan Leon di depannya adalah pelayan Adinata, dia juga harus menjadi pelayannya, pelayan Jelita. Jadi, Jelita memanggilnya, Steward Fad. Adinata mengerutkan kening. Dia mengira Jelita akan memanggilnya, kakek, atau Tuan Fad, tapi dia tidak menyangka Jelita akan mengikutinya. Butler Leon adalah pelayan keluarga Adinata, jadi wajar saja dia bisa disebut demikian. Tapi kenapa Jelita memanggilnya seperti itu? Jelita tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. "Pelayan Leon, saya malu melihat Anda memuji saya. Adinata memperlakukan Anda sebagai kerabat, dan saya akan memperlakukan Anda sebagai kerabat di masa depan, jangan khawatir." Setelah mendengar ini, Adinata mau tidak mau menganggapnya lucu. Kata-kata Jelita sepertinya merupakan hadiah untuk Butler Leon. "Sepertinya mulai sekarang, saat aku menjadi nyonya muda keluarga Brahma, aku tidak akan memperlakukanmu seperti manusia. Terima kasih." Butler Leon selalu menjaga sikapnya sangat rendah. Meskipun dia tahu bahwa Jelita bukan lagi istri Adinata, Butler Leon tidak berani bersikap kasar kepada Jelita kecuali Adinata mengatakan sesuatu. Adinata terus memperkenalkan, "Itu adalah cucu Butler Leon, Zipeng, yang seumuran dengan kita. Dia tidak dapat berdiri karena cedera kakinya." Jelita berinisiatif untuk berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan Zipeng. "Halo, bagaimana kakimu bisa terluka?" "Ya Tuhan, sungguh menyedihkan, kamu masih sangat muda." Zipeng berkata, "Ada kecelakaan setahun yang lalu." Jelita menatapnya dengan mata penuh kasih dan berkata, "Sungguh disayangkan, tapi kamu tidak perlu terlalu sedih. Kakekmu telah merawat Adinata selama bertahun-tahun, dan baik Adinata maupun aku tidak akan mengabaikanmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Adinata, "Mari kita beri Zipeng sejumlah uang, atau carikan dia rumah sakit yang bagus dan lihat apakah dia bisa pulih." Untuk pertama kalinya, Adinata merasa Jelita adalah wanita yang cuek. Dulu, Jelita selalu mengatakan bahwa Adinata berasal dari desa. Sekarang, Adinata mengira Jelita adalah orangnya. Adinata menjelaskan kepada Jelita, "Meskipun Butler Leon adalah pelayan keluarga Brahma kami, asetnya setidaknya puluhan miliar. Kami tidak perlu memberinya uang. Dia juga dapat menemukan yang terbaik di dunia untuk Zipeng, dokter." Jelita tertegun sejenak. 10 miliar. Jelita agak keluh ketika berbicara. Dia benar-benar tidak menyangka seorang pengurus rumah tangga bisa memiliki aset puluhan miliar. Keluarga Wibisana, setelah berbisnis selama bertahun-tahun, hanya memiliki aset lebih dari 1 miliar. Bahkan jika Cakravad dan keluarganya terdaftar di pasar, pada puncaknya, jumlahnya kurang dari 10 miliar. Ketika Jelita melihat ke arah Butler Leon lagi, dia tidak lagi berani memperlakukan pelayannya dengan cara yang sama. "Apakah Anda juga presidennya?" Jelita bertanya dengan hormat. Pengurus Leon tetap bersikap rendah hati dan menjawab dengan hormat, "Tidak, tidak, saya hanya seorang pelayan. Di tahun-tahun awal saya berinvestasi dengan majikan. Saya akan membeli beberapa saham dari saham apapun yang dia investasikan. Nantinya, ketika saya berinvestasi di real estate, saya juga akan membelinya. Seiring waktu, saya akan memiliki sejumlah kekayaan. Semua uangku diberikan kepadaku oleh keluarga Brahma. Tuan muda tertua dan kedua, atau tuan muda ketiga dan ketiga serta nenek mereka dapat mengambilnya kapan saja." Butler Leon berkata, "Nyonya muda ketiga," yang membuat Jelita sangat senang. Dia mengira dia sedang membicarakannya. Jelita memandang Adinata dengan heran, "Pelayan Leon telah menginvestasikan puluhan miliar dengan sangat sedikit, jadi kakekmu seharusnya tidak memiliki ratusan miliar, bukan?" Sebelum Adinata dapat menjawab, Butler Leon tidak bisa menahan tawa. "Haha, Nona Wibisana, Anda harus menghapus kata, 'tidak boleh,' dan menggantinya dengan, 'tidak.' Lebih dari 100 miliar.
Jelita menjadi bersemangat. Dia menepuk Adinata dengan genit dan berkata, "Kamu sangat menyebalkan. Kakek sangat kaya dan kamu bahkan tidak memberitahuku." Butler Leon menjelaskan kepada Adinata, "Nona Wibisana, jangan salahkan tuan muda ketiga. Tuannya sangat ketat dalam pelatihan karakternya. Jika dia memberitahu Anda bahwa dia gagal dalam pelatihan, tuan itu akan meremehkannya." Jelita tiba-tiba menjadi perhatian. Ya, kakek dan orang tuanya melakukan ini dengan niat baik. Sebagian besar generasi kedua yang kaya manja dan melanggar hukum dan tidak dapat menanggung kesulitan sama sekali. Kakek mengatur pengalaman seperti itu untuk Adinata. Katakan itu bagus benda. Setelah mengatakan itu, Jelita tiba-tiba mencium pipi Adinata dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyalahkanmu lagi, sayangku." Adinata sangat tidak berdaya. Jika dia sudah siap, mungkin dia akan menghindarinya dan mencegah Jelita berhasil. Namun, Adinata tidak berkata apa-apa dan berkata, "Duduk, ayo makan dulu." Tak lama kemudian, hidangan disajikan satu persatu. Jelita sangat senang, itu semua adalah hidangan favoritku. "Terima kasih, Adinata." Adinata tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang aku akan menebusnya hari ini." Jelita mengulurkan tangannya lagi dan memegang Adinata, "Jangan katakan itu. Sebenarnya, aku juga melakukan sesuatu yang buruk. Tidak ada di antara kita yang harus menebusnya. Kita bisa menjalani kehidupan yang baik bersama di masa depan." Adinata melepaskan tangan Jelita. Dia awalnya ingin membicarakannya setelah makan sebentar, tetapi karena Jelita benar-benar tidak jelas tentang situasinya, Adinata tidak dapat menahannya. Adinata berkata, "Jelita, saya pikir Anda salah paham. Saya mengajak Anda kencan hari ini karena saya sebenarnya ingin mengatur kencan buta untuk Anda." "Kencan buta? Kencan macam apa?" Jelita bingung. Adinata menunjuk ke arah Zipeng dan berkata, "Zipeng kira-kira seumuran denganmu. Butler Leon adalah satu-satunya cucunya, dan semua aset masa depannya akan diserahkan kepadanya. Saya tahu bahwa Anda selalu ingin menikah dengan keluarga kaya yang bernilai puluhan miliar untuk membantu keluarga Wibisana Anda naik ke status keluarga kelas 1 di Aurous Halls. Oleh karena itu, saya ingin mempertemukan Anda dan Zipeng." Jelita tiba-tiba menjadi marah. "Apa katamu? Kamu mengenalkanku pada seorang pelayan? Kamu mempermalukanku." Adinata mendengus dingin, "Nona Wibisana, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Mereka adalah pelayanku, tapi mereka bukan pelayanmu." Butler Leon tidak hanya memiliki aset puluhan miliar, ia juga telah mendanai dan melatih banyak orang, seperti Dewangga, bos besar Fad, yang merupakan kekuatan Butler Leon. Bagi keluarga Wibisana, Butler Leon bisa menjadi eksistensi seperti master. Dalam kemarahan, Jelita membalikan cangkir teh, menunjuk ke arah Zipeng, dan berteriak pada Adinata, "Kakinya seperti itu, dan kamu ingin aku menikah dengannya. Kamu mempermalukanku." Adinata berkata dengan nada tenang, "Zipeng mungkin tidak bisa memuaskanmu dalam beberapa aspek, tapi dalam 3 tahun terakhir, kamu dan aku selalu tidur di kamar terpisah. Kamu harus terbiasa dengan hubungan seperti ini antara suami dan istri. Itu sebuah pola. Juga, Jelita, kamu memang sangat cantik sehingga tidak ada tandingannya di dunia, tapi sekarang kamu sudah menikah 2 kali. Sulit bagi pemuda normal dari keluarga bernilai puluhan miliar untuk tidak membencimu, jadi kuharap kamu akan baik-baik saja. Pikirkanlah dan selesaikanlah." Jelita sangat marah sehingga dia mengambil cangkir teh dan menuangkan teh ke wajah Adinata. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mempertimbangkannya. Adinata, kamu bertindak terlalu jauh. Aku sangat mencintaimu, tetapi kamu mendorongku ke pria lain." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari kotak sambil menangis. Bab 88. Tuan. Melihat Adinata disiram teh, Butler Leon dan Zipeng menjadi ketakutan. "Sebagai seorang hamba, adalah dosa melihat tuanmu disakiti tetapi gagal menghentikannya. Butler Leon meminta maaf berulang kali, "Ini semua salahku karena aku sudah tua, aku memiliki lebih banyak energi daripada yang aku miliki, dan Zipeng tidak bisa menggerakkan kakinya." Adinata menyeka wajahnya dengan tisu, "Aku baik-baik saja. Tehnya hangat. Kukira dia akan memercikkannya ke tubuhku." Adinata sengaja membuat marah Jelita, hanya untuk menyampaikan pesan kepadanya bahwa tidak mungkin dia dan dia kembali bersama. Setelah Jelita keluar dari Longjing Thatched Cottage, dia menelepon Hanastasong. Tidak lama setelah Hanastasong pergi, dia berbalik dan mengirimnya ke neneknya. Kembali ke Villa Sishan dan melihat Jelita kembali, semua orang bertanya bagaimana percakapan dengan Adinata berlangsung. Jelita menjadi marah dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Juwita Jayanti membela putrinya, "Adinata ini nyata, bagaimana kami bisa mengatur agar putri kami diberikan kepada orang cacat?" Mahardika Wibisana berkata sambil tersenyum, "Saya pikir pengaturan Tuan Brahma sangat baik. Butler Leon hanyalah seorang cucu, dan dia akan mewarisi puluhan miliar aset keluarga di masa depan. Anda menolak saja Tuan Brahma suka ini, Anda mungkin menyesalinya di kemudian hari."
Naraswara juga tertawa dan berkata, hanya seorang wanita yang akan menikah untuk ketiga kalinya, dan dia masih pilih-pilih. Saya pikir pengaturan saudara Adinata sangat masuk akal. Maktika juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Jelita, kakak, kamu harus menyerah pada Adinata. Dia seharusnya bukan suamimu, aku harus menjadi istrinya. Sudah cukup, berhenti bicara. Nyonya Wibisana mengerutkan kening. Di masa lalu, Ismoyono Wibisana dan Mahardika Wibisana bertengkar mengenai posisi mereka di perusahaan dan properti keluarga. Kini, kedua keluarga itu kembali berebut Adinata. Nyonya Wibisana memandang Maktika. Maktika, kamu tahu bahwa aku selalu sangat mencintaimu, dan bukan karena aku tidak ingin kamu dan Adinata berkembang, tetapi kamu juga telah melihat bahwa Adinata telah memperlakukanmu dengan sangat baik. 2 kali ini aku bertemu denganmu. Dia sangat dingin dan memperlakukanmu seperti anak kecil. Peluangmu memang tidak sebesar Jelita sekarang. Jelita sangat senang Nyonya Wibisana dapat berbicara mewakilinya. Tapi nenek, jika Adinata menjodohkanku dengan pria lain, apakah itu berarti dia tidak mencintaiku lagi? Jelita bertanya dengan sedih. Nyonya Wibisana mendengus dingin. Setelah 3 tahun menjalin hubungan, bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku tidak mencintaimu jika aku tidak mencintaimu? Bahkan jika aku tidak mencintaimu lagi, aku tidak bisa tidak serakah untuk itu. Tubuhmu. Kami sudah menikah selama 3 tahun namun belum pernah melakukan hubungan SKS bersama. Ini adalah penyesalan dan penghinaan besar bagi pria manapun. Terakhir kali kamu berlutut dan pingsan, dia diam-diam memanfaatkanmu, yang sudah membuktikannya. Juwita Jayanti mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Nyonya Wibisana dan bertanya, apa maksudmu, menciptakan kesempatan bagi mereka untuk tidur di kamar yang sama? Ini sangat sulit. Jika bukan karena Hua-Hua yang terakhir kali, dia bahkan tidak akan datang ke rumah kita. Jika Jelita pergi menemuinya lagi, dia mungkin akan menolaknya. Nyonya Wibisana mengangguk, Adinata memang kejam, tapi kita tidak punya peluang sama sekali. Jelita, kamu masih ingat Bibi Wibisana, kan? Jelita mengangguk, tentu saja saya ingat, Bibi saya sangat baik, dan dia sangat baik kepada saya dan Adinata. Hari di mana Cakravat dan saya membuka kamar. Pada titik ini, Jelita berhenti, merasa sangat malu, dan kemudian menambahkan, pagi itu, Adinata mendengar bahwa bibiku sakit parah, dan dia berencana mengantarku ke kota Yangning untuk mengunjunginya. Bibi Jelita, saudara perempuan kandung kakek Jelita, menikah dengan kota Yangning, kota lapis kedua di dekatnya. Nyonya Wibisana berkata, saya baru saja menerima telepon dari Bibi Wibisana. Putranya berkata bahwa dia tidak akan bertahan selama 3 hari. Semua orang terkejut dan sedikit sedih. Bagaimanapun, mereka adalah saudara, dan Bibi Wibisana sangat baik kepada semua orang seperti junior ini. Juwita Jayanti berkata, oh, aku tahu maksud ibu. Ibu ingin mengundang Adinata menghadiri pemakaman setelah bibiku meninggal. Bibiku memperlakukan Adinata dengan baik, dan Adinata pasti tidak akan menolak. Nyonya Wibisana menjadi marah saat melihat Juwita Jayanti dan mengumpat dengan marah, dasar wanita bodoh. Pantas saja lelaki tua itu memberimu menantu yang begitu baik dan kamu tidak bisa mempertahankannya. Apa gunanya menghadiri pemakaman bersama? Adinata punya mobil sendiri, sopir, dan tahu tempatnya. Paling-paling kita bisa bertemu sambil sujud dan sujud. Bagaimana bisa membantu perkembangan Jelita dan Adinata? Juwita Jayanti tidak berani berbicara, dia tidak bisa menebak apa rencana Nyonya Wibisana. Nyonya Wibisana berkata, Jelita, Bibi Wibisana adalah satu-satunya di antara semua kerabat di keluarga kami yang tidak membenci Adinata, dan dia selalu sangat baik padanya. Di masa lalu, saya selalu berpikir dia adalah orang yang baik dan memperlakukan semua orang dengan setara. Tetapi dalam 2 hari terakhir, saya berulang kali mengingat beberapa pertemuan dengannya dan apa yang dia katakan. Saya menyimpulkan bahwa alasan mengapa dia begitu baik pada Adinata adalah karena kakekmu mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa Adinata adalah seorang miliarder. Apa? Semua orang di keluarga Wibisana tercengang. Bibiku sudah mengetahui hal ini? Kenapa dia tidak memberitahuku? Jelita hampir menangis. Maktika juga sangat cemas hingga dia hampir menangis. Bibiku tahu yang sebenarnya. Lalu mengapa dia tidak membiarkan Adinata menikah denganku? Bibiku memihak. Nyonya Wibisana hanya menebak-nebak, karena Bibi Maktika sedang sakit parah sekarang dan bahkan tidak dapat berbicara di telepon, jadi dia tidak dapat memastikannya. Namun, tebakan ini diakui secara bulat oleh semua orang di keluarga Wibisana. Naraswara berkata, saya mengatakan bahwa ketika bibi saya datang ke rumah kami sebelumnya, dia sangat baik kepada Adinata, menantu yang datang ke rumah kami. Ternyata dia sudah tahu yang sebenarnya. Oh, itu tidak benar. Bukankah saudara Adinata mengatakan bahwa kakek tidak bisa melakukannya? Apakah kebenarannya telah bocor ke keluarga Wibisana? Nyonya Wibisana tersenyum dan berkata, bibimu telah menikah dengan keluarga Yo selama beberapa dekade dan bukan lagi anggota keluarga Wibisana.
Oleh karena itu, memberitahunya bukanlah suatu pelanggaran. Jelita juga menganggapnya masuk akal dan bertanya, apa yang akan nenek lakukan? Nyonya Wibisana berkata, bibimu tahu yang sebenarnya, jadi hal terakhir yang ingin dia lihat sebelum dia meninggal adalah agar Jelita dan Adinata bercerai. Bibimu sangat baik kepada Adinata selama 3 tahun terakhir, dan Adinata tidak akan pernah berterima kasih. Jadi, kami menyuruh Adinata untuk membiarkan dia dan Jelita terus berpura-pura bahwa mereka tidak bercerai dan masih menjadi suami istri, di depan lelaki tuanya. Bagaimanapun, bibimu akan segera pergi, dan Adinata tidak akan menolak untuk menyetujuinya. Jelita juga merasa Adinata tidak akan menolak, terkadang dia merasa perasaan Adinata terhadap bibinya lebih dalam daripada perasaannya sendiri terhadap bibinya. Tapi, setelah berpura-pura menjadi suami istri, dia akan tetap meninggalkanku. Jelita sedikit frustrasi. Nyonya Wibisana berkata, kali ini, seluruh keluarga kami akan pergi ke Yangning dan tinggal di sana. Karena Anda berpura-pura tidak bercerai, Anda harus tinggal di kamar yang sama. Jika saatnya tiba, bisakah Anda tinggal di sana selama beberapa hari? Mengalahkan Adinata tergantung pada kalianmu. Bab 89. Waktu ketika Bibi Wibisana akan meninggal untuk menciptakan peluang bagi Jelita dan Adinata. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah Adinata akan setuju. Bagaimanapun, Adinata telah menceraikan Jelita dan bukan lagi bagian dari keluarga Wibisana. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wibisana, apalagi hubungan jauh dengan saudara perempuan kakek Jelita. Terkait hal ini, keluarga Wibisana Mahardika tidak menaruh harapan besar. Mahardika Wibisana berkata, ibu memang punya niat baik, tapi Jelita, jangan terlalu senang terlalu dini. Anak itu Adinata sangat kejam, bahkan jika kamu berlutut di tengah hujan selama 2 jam, kamu akan acuh tak acuh. Dan aku juga akan mengenalkanmu pada orang cacat. Haha, menurutku dia tidak akan berpura-pura menjadi pasangan denganmu lagi demi bibiku. Jelita menggigit bibirnya, dia juga curiga Adinata tidak berperasaan seperti sebelumnya. Namun, dia masih mengumpulkan keberanian untuk menelepon Adinata, dan mengatakannya dengan ekspresi yang sangat mendesak dan sedih seperti yang dikatakan neneknya. Di Pondok Longjing, Adinata, butler Leon dan cucunya masih makan ketika tiba-tiba Jelita menelepon. Ketika Adinata melihat panggilan Jelita, dia berpikir, mungkinkah dia kembali dan memikirkannya, merasa bahwa pernikahannya tidak buruk, dan kemudian menyesalinya. Sejujurnya, baru saja Jelita dengan marah menolak kencan buta yang diatur oleh Adinata dan menuangkan teh ke wajah Adinata. Adinata masih sangat mengaguminya. Hal ini membuktikan bahwa ia bukanlah wanita yang hanya mementingkan uang, ia memiliki harga diri dan harga diri. Yang paling dibenci Adinata adalah Jelita meremehkan dirinya sendiri demi uang. Jelita sendiri sangat baik. Halo, Adinata menjawab telepon. Kamu Adinata? Jelita menangis dan terlihat sangat sedih saat membuka mulutnya. Adinata berkata, kamu tidak perlu menangis. Aku tidak memasukkan apa yang baru saja terjadi ke dalam hatiku. Jelita berkata, saya minta maaf karena baru saja menuangkan teh kepada Anda. Saya melakukan itu karena saya tahu tehnya tidak panas. Tapi bukan itu alasanku meneleponmu. Bibiku akan pergi. Apa? Bibimu adalah dia? Adinata juga langsung menjadi cemas. Jelita berkata, keluarga bibiku baru saja menelepon dan mengatakan bahwa bibiku mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Dia mungkin akan berangkat malam ini atau besok malam. Adinata, yang sedang makan, meletakkan mangkuk dan sumpitnya, meletakkan tangan lainnya di dahinya, dan menghela nafas. Dari keluarga Wibisana, kakek Jelita meninggal lebih awal dan tidak bertahan sampai Adinata menikah. Semua orang memandang Adinata dengan dingin. Hanya bibi Jelita yang tidak pernah menganggap Adinata sebagai menantunya dan memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan Narswara. Bibi Jelita adalah salah satu wanita tua paling baik hati yang pernah dilihat Adinata. Yang paling penting adalah dia adalah dermawan Adinata, penyelamat. Lebih dari setengah tahun yang lalu, saat itu, Adinata belum mengantarkan makanan, tetapi melakukan pekerjaan yang berantakan dan kotor di rumah Wibisana setiap hari. Suatu hari, salah satu rekan Adinata di medan perang datang ke Aurus Halls untuk menemukannya. Adinata bertemu dengannya dan makan bersamanya. Malam itu, Adinata merasa sangat tidak nyaman. Saya ke rumah sakit untuk periksa, dan dokter belum pernah melihat penyakit seperti ini. Akhirnya saya harus menjalani operasi, namun total biaya operasinya ratusan ribu. Saat itu, keluarga Wibisana semua pergi ke Swiss untuk jalan-jalan. Panggilan Adinata ke Jelita gagal, dan dia menelepon Juwita Jayanti dan Ismoyono Wibisana untuk meminjam uang. Ketika mereka mendengar nilainya ratusan ribu, keduanya langsung menolak dan menuduh Adinata berpura-pura sakit. Saat itu, Adinata tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya dan harus membayar biaya operasi. Namun keluarga Wibisana tidak mau memberikannya. Jika mereka menelepon keluarga untuk meminta uang, itu membuktikan bahwa pengalaman pernikahannya gagal.
Hal ini telah berlangsung selama 2,5 tahun, dan Adinata tidak ingin gagal saat itu. Di antara 3 generasi keluarga Brahma memiliki 3 putra dan 4 putri. Mereka juga saling bersaing. Ia tidak ingin gagal. Jadi, dengan sikap mencobanya, Adinata memanggil Bibi Jelita. Karena dalam kesannya, Bibi Jelita sangat baik dan merawatnya dengan baik. Saat pertama kali menikah dengan keluarga Wibisana, karena Adinata baru saja kembali dari medan perang, ia sering mengalami mimpi buruk di malam hari dan gelisah saat bangun tidur. Bibi Jelita melihat bahwa Adinata tidak terlihat sehat, menanyakannya, dan memberi Adinata sepasang obat Tiongkok. Setelah Adinata memakannya, dia merasa jauh lebih baik. Adinata menelepon Bibi Jelita, yang mentransfer 300.000 ke rekening Adinata tanpa berkata apa-apa. Dia juga memberitahu Adinata bahwa dia tidak perlu memberitahu keluarga Wibisana tentang uang itu, dan dia tidak membutuhkan Adinata untuk membayarnya kembali. Adinata menggunakan uang ini untuk menjalani operasi dan menyelamatkan nyawanya. Setelah itu Adinata memutuskan untuk menghasilkan uang dengan mengantarkan makanan dan tidak lagi meminta 1 sen pun dari keluarga Wibisana. Pada pagi hari ketika Jelita dan Cakravad check-in, Adinata mendengar bahwa Bibi Wibisana sakit dan mengundang Jelita pergi ke kota Yangning untuk mengunjunginya di sore hari. Namun, Jelita mengatakan dia tidak punya waktu luang pada sore hari dan harus bertemu klien, jadi dia menolak. Belakangan saya mengetahui bahwa klien yang ditemui Jelita adalah Cakravad, dan dia bahkan pergi ke hotel untuk memesan kamar. Sudah lebih dari sebulan. Jika Bibi Jelita sakit parah lebih dari sebulan yang lalu, menghitung hari, dia mungkin benar-benar tidak dapat bertahan saat ini. Adinata tidak mengira Jelita berbohong, dan tidak mungkin dia berbohong tentang kehidupan bibinya. Jelita melanjutkan, Adinata, aku tahu kami tidak baik padamu, tapi bibiku adalah orang yang paling baik di dunia. Dia tidak pernah menyindirmu, dan dia selalu memberimu makanan. Kamu demi kami menjadi suami dan istri selama 3 tahun, bisakah kamu pergi ke Yangning untuk mengantarnya pergi untuk terakhir kalinya? Tidak bisa. Mendengar jawaban Adinata, hati Jelita berdebar. Oke, anggap saja aku tidak bertanya padamu. Tanpa diduga, Adinata melanjutkan dengan berkata, aku tidak akan melakukannya demi kamu, tapi aku akan melakukannya demi kebaikannya kepadaku. Jelita terkejut, apakah kamu bersedia pergi? Adinata berkata, saya masih berhutang 300.000 padanya. Dia menyelamatkan hidup saya ketika seluruh keluarga Anda menikmatinya di Swiss. Baru saat itulah Jelita teringat kejadian itu, pantas saja Adinata pergi mengantarkan makanan nanti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang ibunya lagi. Jika Adinata menelepon dan meminta uang saat itu, ibunya akan mentransfernya kepadanya. Adinata tidak akan bisa mengantarkan makanan, dan dengan demikian dia tidak akan menangkapnya dan Cakravad sedang memeriksa kamar, dan sekarang Adinata bahkan tidak akan tahu bahwa dia selingkuh. Maka dia sekarang adalah cucu perempuan mertua dari keluarga Brahma dan istri CEO. Bu, sungguh, demi menyelamatkan ratusan ribu, kamu menghancurkan seluruh masa depan hidupku. Jelita mengeluh dalam hatinya, tapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Jelita melanjutkan, Adinata, kamu juga tahu bahwa bibiku selalu optimis terhadap kita. Jika dia mengetahui tentang perceraian kita, dia tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Dia mungkin langsung mati. Adinata berkata, lalu apa maksudmu? Jelita berkata, maksudku adalah, bisakah kita berpura-pura tidak bercerai dan berperilaku sama seperti sebelumnya di depan bibiku? Adinata tersenyum dan berkata, sama seperti sebelumnya. Apapun kesempatannya, kamu tidak pernah berpegangan tangan? Jika aku menyentuh pahamu, kamu akan memarahiku untuk waktu yang lama? Apakah kamu harus tidur di kamar terpisah? Ya, saya bisa benar-benar melakukan itu. Lakukan. Bab 90. Tidak seperti dulu. Kita harus sangat dekat, sangat dekat. Jelita menangis cemas, mengetahui bahwa dia mengatakan hal yang salah lagi, mengingatkan Adinata akan sisi buruk dirinya terhadapnya dalam 3 tahun terakhir. Adinata tersenyum dan berkata, itu tidak perlu, kan? Beritahu dia bahwa kita tidak bercerai, kan? Mengenai usulan, berpura-pura bercerai, Adinata sangat setuju, bahkan jika Jelita tidak menyebutkannya, Adinata mungkin akan mengungkitnya. Karena Bibi Wibisana selalu ingin mereka berdua hidup bahagia selamanya. Tapi sekarang dia sekarat, begitu dia mengetahui berita perceraian mereka, dia akan pergi dengan kesakitan. Bagaimanapun, Bibi Wibisana adalah penyelamat Adinata. Bagaimana dia bisa rela membiarkannya mati kesakitan? Jelita menjelaskan, ini perlu, sangat perlu. Nenek berkata bahwa bibiku sudah lama mengetahui identitasmu dan juga mengetahui tentang transaksi antara keluarga Brahma dan keluarga Wibisana. Sekarang masa 3 tahun telah berakhir, jika kita tidak bercerai, kamu pasti sudah bertengkar denganku. Aku tahu identitasmu, dan aku pasti tidak akan bisa memperlakukanmu seperti dulu.
Kita harus istimewa hanya saja, jangan bersikap sayang. Adinata tiba-tiba terkejut, Bibi Wibisana, apakah dia tahu identitasku? Sekarang kalau dipikir-pikir, tebakan Nyonya Wibisana bukannya tidak masuk akal. Adinata adalah menantu dari rumah ke rumah. Yang lain sangat sinis terhadapnya, tetapi Bibi Wibisana sangat baik padanya. Mungkin Bibi Wibisana, seperti kakaknya, mengetahui kebenaran tentang masalah ini. Adinata menghela nafas. Bagaimanapun, Bibi Wibisana adalah orang yang baik, tidak hanya kepada Adinata, tetapi juga kepada orang lain. Bahkan jika dia sangat baik kepada Adinata karena dia tahu identitasnya, dia masih harus membalas kebaikan Adinata yang menyelamatkan nyawa. Adinata berhenti sejenak dan berkata, "Oke, saya menyetujui permintaan Anda. Lalu Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Orang tua itu sedang sekarat, jadi Adinata tidak punya pilihan selain bertindak dalam adegan ini. Ya, Jelita sangat senang, "Suami, mulai sekarang aku akan memanggilmu suami, agar tidak memanggil bibiku dengan nama depannya ketika aku melihatnya, yang dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan bibiku." Adinata menjawab dengan dingin, "Terserah kamu." Sejak dia mengetahui bahwa tidak terjadi apa-apa antara Jelita dan Cakravat, Adinata tidak lagi menolak Jelita memanggilnya suami. Setidaknya tidak menjijikkan seperti sebelumnya. Jelita berbisik pelan, "Suamiku, kapan kamu ada waktu luang? Nenek bilang sebaiknya berangkat semalaman, paling lambat besok siang. Kalau tidak aku tidak akan bisa bertemu bibiku untuk yang terakhir kalinya." Adinata tidak punya urusan penting. Untuk apa yang terjadi terakhir kali, Adinata ingin mengucapkan terima kasih padanya secara langsung, jadi dia berkata, "Ayo segera pergi. Sekarang jam 8.46 malam. Dibutuhkan lebih dari 2 jam untuk sampai ke kota Yangning, jadi saya hanya bisa tidur di sana selama 1 malam." Jelita sangat senang, "Baiklah. Karena kita belum bercerai, untuk pamer dan mencegah keluarga bibiku curiga, aku harus duduk di Maybachmu." Hati Jelita tertuju pada duduk di mobil mewah Maybach milik Adinata. Adinata tidak menolak, "Oke." Jelita melanjutkan, "Terima kasih, suamiku. Juga, apakah Butler Leon punya Rolls-Royce dengan plat nomor Beijing? Nenek bilang dia ingin menaikinya." Adinata berpikir dalam hati bahwa keluarga Wibisana benar-benar sia-sia, dan mereka ingin pergi ke kerabat, dan kerabat tersebut sedang sekarat, dan mereka harus membuat keributan seperti itu. Namun, ini semua adalah masalah sepele, dan Adinata menyetujui semuanya. "Kamu harus bersiap-siap dan menunggu di Villa Sishan, kami akan segera pergi ke sana." Setelah menutup telepon, Adinata memandang Butler Leon dan berkata, "Saya akan meminjam mobil Anda selama 2 hari. Butler Leon takut Adinata akan haus setelah memanggilnya, jadi dia mengisi cangkir tehnya dan berkata dengan hormat, "Tuan, jangan katakan itu, mobil saya adalah mobil Anda, jika Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengendarainya ke Villa Sishan." Adinata mengangguk, menyesap tehnya, dan bertanya, "Pelayan Leon, saudara perempuan kakek Jelita, apakah Anda memiliki kesan? Apakah dia selalu mengetahui identitas saya?" 3 tahun lalu, Butler Leon menemani kakek Adinata mendiskusikan pernikahan dengan keluarga Wibisana, jadi dia mengetahui detail keseluruhan prosesnya. Butler Leon menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mungkin tidak tahu. Jika dia tahu, kakek Jelitalah yang memberitahunya. Adinata mau tidak mau menyalakan rokok dan menjadi sedikit bingung. Sejauh yang saya tahu, kakek Jelita dan bibinya, saudara laki-laki dan perempuan, memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka memperlakukan anak satu sama lain sebagai milik mereka. Memiliki. Karena Bibi Wibisana mengetahui identitasku, dia pasti tidak akan melihat Jelita menceraikanku dan membiarkan dia kehilangan menantu kaya raya sepertiku. Namun, Bibi Wibisana tidak hanya menyaksikan Jelita dan saya bercerai tanpa menghentikannya, tetapi juga menyaksikan Jelita menikahi Cakravat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini terlalu aneh, bukan? Kecuali jika Jelita bukan anak kandung keluarga Wibisana. Mengapa Bibi Wibisana tidak menghentikannya? Lihat saja Jelita melompat dari surga ke dalam lubang api. Butler Leon juga menganggap ini aneh. Zipeng bertanya, "Apakah karena Bibi Wibisana sakit parah dan tidak tahu tentang perceraianmu?" Adinata berkata, "Saya harap demikian, tetapi saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu." Adinata masih belum mengetahui situasi spesifik Bibi Wibisana. Jika dia sakit parah lebih dari sebulan yang lalu, bahkan jika keluarga Bibi Wibisana mengetahui tentang perceraian Adinata dan Jelita, demi kesehatan Bibi Wibisana, mereka tidak akan memberitahunya. Itu artinya dia masih belum tahu. Tetapi bahkan jika dia tidak mengetahuinya, orang pintar seperti dia seharusnya merencanakan segalanya terlebih dahulu dan menjelaskan kepada orang-orang terdekatnya atau bawahannya, bagaimana jika saya melakukannya? Apa yang harus Anda lakukan jika terjadi sesuatu pada keluarga Wibisana? Dari
Kepala Adinata sedikit sakit karena memikirkannya, jadi dia berhenti memikirkannya, langsung bangun, dan pergi ke Villa Sishan. Sesampainya di depan pintu villa, keluarga Wibisana sudah bersiap. Jelita hanya mengambil ransel, membuka pintu mobil Adinata, dan duduk. Terlihat Maktika di kejauhan menendang kakinya dengan enggan. Dia jelas juga ingin masuk ke Maybach ini. Namun, Maktika dan Nyonya Wibisana keduanya masuk ke dalam Rolls-Royce milik Butler Leon. Tanpa penundaan lebih lanjut, kedua mobil tersebut, ditambah Audi Q7 milik Mahardika Wibisana, segera berangkat ke Yangning. Jelita sangat senang bisa duduk di Maybach lagi. Dia hanya duduk di sana selama 2 menit terakhir kali dan benar-benar tidak puas. Dia mengeluarkan sebotol sampanye dari ranselnya dan berkata, "Suamiku, biarkan aku menuangkan segelas untukmu." Terakhir kali ia naik mobil, Jelita ingin menikmati sensasi minum sampanye di kursi belakang yang luas. Sayang sekali Adinata tidak menuangkannya untuknya. Kali ini, Jelita menyiapkan botolnya sendiri. Adinata memandang Jelita dan bertanya, "Minum sampanye? Apakah kamu ingin merayakan kematian bibimu?"